Jadi kita lanjut ke acuan perancang tangga. Yang pertama, kembali kita pelajari modul dulu, gambar-gambar dan dimensi serta peralatan bahan yang harus disiapkan. Anda pelajari dengan cermat dan teliti. K3 jangan lupa. Ya, kemudian langkah pertama daripada pekerjaan tangga, acuan perancang tangga nomor 1 adalah kita mengukur dimensi bentang daripada panjang tangga. Nah, seperti gambar di samping itu menjelaskan jarak antara balok ke sisi ujung tangga. Jadi panjang tangganya karena kita buat tangga lurus, yaitu diukur dari balok kita ukur sepanjang 375. Nah, 375. Kemudian kita tarik di sisi lain sama 375. Jarak antara benang dengan benang adalah selebar anak tangga. Lebar anak tangga adalah 80 cm. Jadi benang-benang itu kita pasang dengan jarak sejajar 80 cm. Kalau Anda bertanya tentang ukuran 375, kenapa? Itu adalah jumlah anak tangga yang kita pakai adalah 15. Perhitungan daripada optrit dan antrit itu di teorinya sudah dijelaskan, di modul ada. Kalau Anda kurang jelas, saya jelaskan sekalian. Jadi perhitungan optrit dan antrit adalah rumusnya 2 optrit ditambah 1 antrit, totalnya 58 cm sampai 65 cm. Jadi kalau optritnya kita ambil 20 kali 2 sama dengan 40, antritnya artinya tinggal 25 karena totalnya nanti 65. Jadi 20 kali 2 40 tambah 25 totalnya 65. Kita ambil yang maksimal. Karena jumlahnya 15 kali 25, antrit itu adalah bagian pijakan anak tangga yang horizontal. Kemudian kalau optrit adalah pijakan anak tangga yang vertikal. Nah, jadi yang vertikal itu O, yang horizontal adalah A, antrit ya istilahnya. Nah, itu A. Seperti terlihat di gambar. A-nya antritnya adalah 25 kali 15 sepanjang 375. Jadi kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu 375. Setelah ukuran itu kita pastikan tepat, kita siku dulu benangnya. Jadi supaya lurus, nanti cetakan tangga tidak miring, kita harus pasang siku pada tarikan benang bagian bawah di sini. Nah, ini harus disiku, tarikan benang mengarah ke titik benang yang lain. Itu harus disiku dulu, dicek sikunya. Setelah panjangnya kita dapatkan, tarik benang dari coakan atas ini. Ini ada ininya. Nah, tarik benang dari bagian atas ini ke ujung titik yang tadi kita tarik 375. Jadi benang miring. Nah, itu letaknya adalah di bagian dasar coakan cetakan balok. Di cetakan balok ini sebetulnya tingginya 3 meter kan, dicoak sedalam tebal anak tangga. Jadi di sini itu ada coakan, nanti tarik benang juga. Fungsi dari tarikan benang itu adalah untuk perletakan landasan plat lantai tangga. Nah, itu nanti kita harus mengikuti itu. Plat lantai tangga, kalau itu sudah kita buat tarikannya, jangan sampai kendor. Itu harus lurus dan kuat tarikan benangnya. Nanti untuk pedoman pemasangan gelagar-gelagar cetakan anak tangga. Langkah berikutnya adalah setelah itu kita siapkan cetakan perancah ini yang
bentuk segitiga. Jadi kita ambil dari tiang cetakan kolom itu sebagai tiang gelagar pertama. Kemudian kita siapkan gelagar, ini apa namanya, tiang bagian ujung yang pendek ini 1 meteran. Kita kakukan dengan konstruksi model segitiga supaya kaku. Nah, ini pengakunya adalah sekur 210, panjangnya 4,5 meter. Untuk yang miring ini sekur papan 210, panjangnya 4,75 meter. Nah, itu kita pakukan dulu. Nah, nanti untuk visualisasinya lebih jelas, ada konstruksinya kita tunjukkan. Nah, yang penting itu dibuat dulu. Pekerjaannya kita lakukan di dua sisi berjarak 20 cm masing-masing dari sisi benang yang kita gambar tadi. Kenapa kita ambil 20 cm? Nanti untuk spelling penjepit dari cetakan tangga. Jadi totalnya jarak penyiku ini, papan yang ada segitiga ini, jaraknya dari benang masing-masing 20, jadi totalnya kalau diukur tepi ke tepi dari tiang rancah itu adalah 120. Nah, berikut gambar yang berikutnya. Nah, gambar berikut adalah penempatan tiang-tiang gelagar bagian tengah. Nah, tiang-tiang gelagar bagian tengah kita siapkan dulu. Setelah itu kita pasang pada perancah segitiga tadi. Kita pakukan bagian bawahnya dulu. Bawahnya dipaku 1. Kemudian langkah berikutnya adalah tiangnya di waterpass. Di waterpass, nah itu di waterpass dulu. Di waterpass kemudian kita pakukan ke sekur miring bagian atas. Nah dipaku. Nah, jadi pemakuannya bawah dulu di waterpass, kemudian dipaku bagian atas. Untuk penguatan kita tambahkan paku masing-masing di titik pertemuan sekur dan tiang adalah 2 paku ukuran 2 inci masing-masing titik. Selanjutnya dipasang dengan jarak 70 cm masing-masing tiang dengan langkah yang sama. Sampai ujung ukuran panjang tangga. Jadi sejauh ujung itu diukur 70. Kenapa 70? Karena kalau 375 kita ambil jarak 70 cm, tiangnya berjumlah 5. Nanti yang paling ujung itu sebagai pengaku. Jadi total penguatnya adalah 5 tiang gelagar yang di tengah itu. Sebagai perkuatan tiang supaya nanti tidak jatuh, diberi sekur diagonal, sekur miring pada 2 sisi. Kemudian setelah itu selesai, pasang gelagar melintang antar tiang-tiang untuk penempatan plat miring. Nah itu. Cara pemasangan nanti lihat visualisasi prakteknya. Jadi itu setiap pemasangan gelagar harus di waterpass bagian atasnya. Atasnya harus di waterpass. Nah itu ada waterpassnya atasnya. Kotak kembali kotak. Kotak aja tumpang kami. Nah, itu waterpass. Nah, jadi setiap pemasangan gelagar di waterpass. Langkah berikut setelah gelagar dipasang,
Perhatikan, gelagar itu harus terletak di bawah benang, tepat di bawah benang. Tidak boleh menyentuh benang, tapi di bawah benang, tepat di bawah benang tarikan yang segitiga tadi. Langkah berikutnya, setelah gelagar-gelagar terpasang, pasang pengaku silang antar tiang ke tiang. Jadi pengaku silang, kalau di sini gambarnya tidak ada arah ke sananya, jadi skor silang di sini, di bawah ini, di sini. Itu dari sini udah gitu aja. Pengaku. Skor silangnya kita pasang pada tiang pertama, kedua, ketiga saja dari arah balok. Tidak semuanya. Jadi silangnya hanya tiga tiang saja. 3 baris tiang dari awal tiang yang paling tinggi itu. Kemudian setelah itu kita pasangkan multiplex di atas gelagar itu, menutup dari ujung bawah sampai atas nempel di balok. Jadi dari sini kita pasangkan multiplex dari bawah sampai pinggir cetakan balok yang itu dipasang multiplex. Itu sebagai landasan platnya. Itu multiplex. Setelah multiplexnya terpasang, kita pasang cetakan tangga dinding bagian tepi, sisi tepi bagian di pinggir. Kalau dari gambar ini kalau tidak kelihatan, ini sisi tepinya pol bawah. Itu dinding. Untuk penjelasan selanjutnya, gambarnya adalah gambar denah. Jadi dilihat di gambar denah. Dindingnya di mana? Dindingnya letaknya adalah di gambar denah itu, lihat. Denah, ya denah. Berarti udah kapus. Denah tangga? Udah kapus. Oh. Ini aja. Yang tadi? Iya, kapus. Kapus. Ini aja. Ya udah itu aja. Dinding itu dipasang di dua sisi dari lebar plat. Platnya kan nanti lembaran itu lebarnya 80 kali sepanjang lintasan tangga. Dua sisi dipasang dinding papan itu untuk peletakan cetakan optrit. Untuk peletakan cetakan optrit. Jadi nanti dua dinding itu dipasang pada dua sisi. Sepanjang lintasan tangga dibuat dengan papan 220, lebar papan 20, tebalnya 2 cm, dirangkai dengan papan klam. Masing-masing jarak papan klam adalah jaraknya dari as itu 70 cm. Jadi posisinya seperti gambar yang ada. Setelah papan dinding cetakan tangga terpasang, kita mulai menggambarkan pada dinding tersebut posisi optrit dan antritnya dengan menggunakan waterpass, dimulai dari bagian atas balok. Ini gambarnya tadi dasarnya. Dimulai dari sini. Gambarnya dimulai dari penggambaran dimulai dari awalnya dari atas. Kenapa dari atas? Karena kita ngambilnya adalah ketinggian lantai yang di atas, tidak dari bawah. Jadi gambarnya dimulai dari atas, di waterpass ke arah sisi luar balok. Gitu.
Ya, itu aja. Terpasnya Pak. Ya, itu waterpassnya nanti pada arah vertikal dan horizontal. Nanti dimulai dari sini, dimulai dari cetakan balok yang coakan balok ini kan. Nah, ini coakan balok, jadi nanti gambarnya ini lantai mas. Ini, nah dimulai dari ini lantai dulu. Ini diambil lantai, terus baru turun. Ini waterpass gitu. Ini baloknya. Jadi waterpass lagi. Itu ya. Oke. Nah, setelah penggambaran selesai, cetakan optrit bisa kita pasangkan. Cetakan optrit bisa dilihat di visualisasi nanti hasil praktek, karena kalau di situ optritnya kan Anda hanya melihat gambar proyeksi, jadi belum jelas. Yang cetakan optrit itu masangnya gimana? Ya masangnya itu di setiap garis vertikal yang ada di gambar. Untuk antrit tidak dipasang papan karena nanti itu untuk peletakan pengecoran. Jadi yang dipasang adalah optritnya, yang diberi cetakan optritnya. Jadi atasnya bolong-bolong. Jadi kalau gambarnya itu kotaknya siku, ada dua arah horizontal dan vertikal. Yang bagian vertikal antritnya itu bolong. Jadi nanti kalau saat kita ngecor, yang ngecornya mulai dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah. Hati-hati. Karena kalau dari atas ke bawah berosot itunya, betonnya. Jadi dari bawah ke atas sampai penuh ke menutupi cetakan optritnya. Jadi bertahap nanti, tidak bisa langsung. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok yang dipasang hanya optritnya, atasnya bolong, ya karena cetakan yang dibutuhkan adalah bentuk dari ada sikunya. Kalau yang vertikalnya tidak ditutup, betonnya bocor. Tapi kalau atasnya ditutup, tidak bisa ngecor. Nah itu jawabannya. Saya kira itu. Kemudian setelah optrit dipasang pengaku tengah. Pengaku tengahnya bisa dilihat di denah tadi. Pengaku tengah supaya cetakan optritnya tidak lepas. Nah itu pengaku tengah. Itu cetakan optritnya tidak melengkung atau mengalami deformasi. Nah, cetakan tengah terdiri dari usuk 57 diperkuat oleh papan kelam. Papan kelam itu untuk menahan cetakan optrit. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan gambarnya, langkah kerjanya itu. Nanti untuk selanjutnya kita lihat di visualisasi prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan lagi setelah penjelasan tadi langkah kerja lewat gambar. Sekarang kita menjelaskan visualisasi hasil praktek yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang lain. Jadi, nah itu kita lihat konstruksi hasil tarikan benang, pemasangan tiang, kemudian cara masang gelagar untuk penempatan platnya, penguatnya seperti apa itu sudah terlihat. Skor segitiga fungsinya untuk apa Anda sudah bisa melihat di situ. Dan papan gelagar sudah terlihat, papan gelagar. Nah ini papan gelagar ini fungsinya untuk menempatkan lembaran cetakan lantai anak tangga. Nah, gambar berikut adalah gambar putih, itu gambar tarikan benang ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pemasangan plat, cetakan plat lantai tangga. Nah, kita lihat cetakan lantai tangganya kita gunakan multiplex tebalnya 2 cm atau 18 mili.
Gambar, nah ini. Nah, jadi fungsinya gelagar-gelagar tadi untuk meletakkan cetakan lantai tangga. Yang perlu diperhatikan di situ supaya kita tidak praktek itu aman, bagian tengah dari cetakan plat itu diberi penghantar, jadi penahan daripada kalau orang mau bekerja di situ karena licin, posisinya miring, supaya tidak merosot, kita pakai alat bantu papan klam dipakukan dengan paku 2 in ke permukaan plat cetakan tangga. Tapi nanti perhatikan, itu nanti semua klam itu dicopot saat kita mau cor. Kalau optrit sudah dipasang, papan klam itu dicopot. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu bentuk lantai cetakan tangga, akan lubang-lubang nanti. Itu dicopot. Itu hanya alat bantu untuk bekerja saja. Kemudian langkah berikutnya adalah pemasangan dinding samping pada 2 sisi plat tangga. Nah, dinding samping itu bagian sisi diberi penahan sirip-sirip. Jadi sirip-sirip itu pakai papan 210 panjangnya 35 dipaku dengan paku 2 in pada setiap pertemuan. Untuk ke arah dinding tidak dipaku karena supaya mudah dibongkar. Yang dipaku ke arah usuk. Cara pemasangan itu dinding yang dipasang, dinding cetakan tangga di waterpass arah vertikalnya, kemudian baru perancah sirip dipakukan. Nomor 1 adalah dinding cetakan tangga harus benar-benar vertikal. Itu yang perlu diperhatikan. Setelah 2 sisi itu dipasang, kita kakukan bagian tengahnya dengan papan reng atau papan 210 selebar 110 supaya lebar daripada dinding tadi. Nah, itu supaya lebar daripada dinding tidak berubah. Jadi ada 3 sisi yang kita pasang. Jadi bagian bawah, tengah, ujung nanti dipasangi skor papan 210 melintang. Nah, itu untuk menahan supaya lebar dinding tidak berubah. Nah, setelah itu dipasang, kita mulai penggambaran. Nah, penggambarannya menggunakan waterpass, bisa dilihat di visualisasi, mungkin ada. Yang bagian atas kayaknya ada, yang paling atas sendiri kurang jelas ya. Nah, itu nanti penggambarannya menggunakan waterpass, digambar dimulai dari atas. Setelah gambar sampai bawah selesai, menggunakan spidol ataupun kapur, bentuk-bentuk segitiganya tergambar. Nah, kita pasang perancah optrit anak tangga, optrit. Nah, itu dipasang dengan pemakuan masing-masing sisi menggunakan paku 2 in 3 buah ke dinding cetakan tangga. Nah, gambarnya. Nah, itu contoh penggambaran. Posisi papan klam di luar atau di bagian bawah ya, di bagian luar sisi yang digambari. Jadi itu untuk menahan papan cetakan optrit. Nah, setelah cetakan optrit terpasang, pasang pengaku bagian tengah. Saya kira itu saja yang perlu kita jelaskan. Untuk pertanyaan kalau ada nanti bisa dilanjutkan di session berikut, ditanya jawab. Nah, itu gambarnya itu bisa dilihat. Saya kira jelas dari visualisasi gambar. Kalau hasil prosesnya tadi, gambar hasil jadinya ini seperti ini. Nah, yang antrit itu lubang-lubang seperti itu, Anda bisa lihat. Cetakan antritnya kok nggak ada. Nah, nggak ada, nanti kalau ngecor kan susah.
Nah, itu dimulai pengecoran dari bawah, makanya lubang-lubang itu dicor dari bawah, nanti di antrit ini penuh, diisi, nah sampai sini rata dari sisi antrit yang bawah ke bawah antrit yang lainnya, itu penuh, dicor bagian atasnya, bertahap secara berkelanjutan. Tapi nunggu harus beton kering. Nah, itu kalau yang itu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.